pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat ini, kita akan melandasi seluruh kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Untuk hari ini ya Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini benar-benar kami pahami, dan kami pun boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari sama-sama kita baca dalam Mazmur pasal 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sahabat Morning Grace, saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya semasa mahasiswa. Pada saat itu, pada saat liburan pergantian semester, saya memilih untuk tidak pulang ke rumah karena alasan pada umumnya ya, seperti tiket pada saat itu cukup mahal, jadi saya memilih untuk tidak pulang. Dan saya tidak sendiri karena beberapa teman-teman saya pada saat itu juga tidak memilih untuk pulang. Satu ketika saya duduk di bawah pohon bersama seorang sahabat saya, kemudian kami saling berbagi cerita. Lalu tiba-tiba teman saya mengatakan seperti demikian. Sebenarnya pada saat ini saya tidak pulang karena saya tidak nyaman di rumah. Saya lebih nyaman tinggal di asrama dibandingkan saya balik ke rumah. Lalu saya tanya kepada sahabat saya, kenapa? Lalu dia berkata, ya karena di asrama saya menemukan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi ada saja juga orang yang bisa menerima saya. Sedangkan ketika saya balik ke rumah, saya tidak diterima ataupun penuh dengan perdebatan bersama dengan keluarga saya. Makanya saya selalu malas untuk pulang ke rumah. Paling kalau saya balik ke rumah, saya hanya diam di kamar. Nah, ini menjadi refleksi bagi saya sendiri. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang merasakan demikian. Perkataan itu cukup menjadi pertanyaan ya, yang penting, yang serius untuk kita refleksikan bersama. Yang seharusnya rumah itu menjadi tempat yang paling aman. Tetapi realitanya ternyata banyak rumah yang kehilangan suhunya. Terjadi banyak konflik di dalamnya. Menjadi dingin. Bahkan ada beberapa yang hanya menjadikan tempat itu, rumah itu, hanya untuk berteduh atau membaringkan fisik saja. Tapi tidak ada sesuatu yang menyentuh hati. Lalu, apa sebenarnya arti dari keluarga? Dalam ayat yang sudah kita baca, Mazmur pasal 127 ini, kita ketahui bersama bahwa ayat ini ditulis oleh Salomo, raja yang bijaksana, pemimpin besar, dan orang yang membangun bait suci. Tetapi, ia tahu apa itu arti membangun. Dalam ayat ini dia menekankan bahwa dia mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan yang menjadi pusat, maka setiap usaha kita, setiap perjuangan yang kita bangun di dalamnya, itu adalah sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam konteks ini, rumah tidak hanya berarti bangunan secara fisik, tetapi juga keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang tua tentu memiliki strategi untuk mendidik anaknya. Juga setiap orang tua mungkin punya strategi dalam mengatur soal keuangan.
Akan tetapi, kalau Tuhan tidak pernah dilibatkan di dalamnya, semua usaha itu tidak akan memberikan apa-apa di dalamnya. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar menjadi seorang manusia. Di keluarga, kita pertama kali belajar berbicara. Pertama kali kita belajar berjalan, tertawa, menangis. Tetapi bukan hanya itu juga. Lebih dari itu, keluarga menjadi tempat kita pertama untuk belajar mengampuni, menahan emosi, menghargai setiap perbedaan. Di luar sana dunia mengajarkan kita untuk bersaing, tapi di rumah seharusnya kita belajar untuk saling menerima. Namun justru di rumah juga seringkali kita paling mudah untuk melukai antara orang tua dan anak dan sebaliknya atau sesama saudara. Kita merasa tidak nyaman di dalamnya. Maka mari kita membangun rumah bukan soal bangunan, tapi kehadiran Tuhan di dalamnya. Tentu artinya setiap keputusan dibuat dengan takut akan Tuhan, bukan karena ego pribadi. Setiap konflik bisa diselesaikan dengan kasih dan pengampunan, bukan saling menyalahkan. Setiap anggota keluarga dihargai sebagai anugerah, bukan beban ataupun saingan. Setiap pelukan yang tulus, setiap kata maaf yang diucapkan, setiap makan malam bersama meski sederhana, itu semua adalah batu bata rohani yang membangun rumah bersama Tuhan. Saya ingat sepenggal lirik ini dan mari kita menghayatinya bersama. Kembali pulang untuk menenangi. Banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sigap untuk sembuhkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Ajari kami untuk tidak hanya membangun rumah yang nyaman secara fisik, tapi rumah yang Kau tinggali secara rohani. Jadikan keluarga kami tempat belajar mengasihi, tempat bertumbuh, dan tempat di mana setiap hati merasa aman untuk pulang. Pulihkan setiap kami yang rusak, kuatkan yang lemah, dan lembutkan yang mengeras. Mari ya Tuhan, bersama dengan kami membangun rumah ini, bukan dengan tangan kami sendiri, tetapi dengan kasih dan kehendak-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.